Masih ingat dengan definisi basis data? Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi, basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berelasi, berhubungan. Relasi biasanya ditujukan dengan key, kunci, dari tiap tabel yang ada. Sebelum lanjut ke materi, mari kita tingkatkan channel ini dengan bantu untuk like, subscribe, dan membagikan atau share link video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat terdekat Anda. Jika Anda mengerti manfaat dari database dengan baik, maka Anda akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar tentang database. Apa saja manfaat dari basis data? Satu. Kecepatan dan kemudahan, speed. Pemanfaatan basis data, database, memungkinkan untuk dapat menyimpan atau insert, merubah atau update, dan menampilkan atau select kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Dua. Efisiensi ruang penyimpanan, space. Dengan basis data efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan, karena pendekatan jumlah redundansi data, baik dengan sejumlah pengkodean atau dengan membuat tabel-tabel yang saling berhubungan. 3. Keakuratan, akurasi. Pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan, batasan atau constraint, tipe, domain dan keunikan data dapat diterapkan dalam sebuah database. 4. Ketersediaan, availability. Dapat memilah data utama, master, transaksi, data histori hingga data kadaluarsa. Data yang jarang atau tidak digunakan lagi dapat diatur dari sistem basis data aktif. Lima. Kelengkapan, completeness. Lengkap tidaknya data dalam sebuah database bersifat relatif. Bila pemakai sudah menganggap sudah lengkap, tetapi bagi yang lain belum tentu sama. Enam. Keamanan, security. Pemanfaatan database memungkinkan kita untuk menentukan siapa saja yang berhak menggunakan database beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Tujuh. Kebersamaan pengguna, shareability. Basis data dapat digunakan oleh beberapa pemakai dan beberapa lokasi. Basis data yang dikelola oleh sistem aplikasi yang mendukung multi-user dapat memenuhi kebutuhan, akan tetapi harus menghindari inkonsistensi data. Untuk menghasilkan rancangan database yang baik, ada aturan atau ketentuan yang harus diperhatikan. Berikut adalah aturan-aturannya. 1. Redundansi dan inkonsistensi data. Penyimpanan data di beberapa tempat yang berbeda disebut redundansi. Hal ini akan menyebabkan pemborosan dan menimbulkan inkonsistensi data atau data tidak konsisten apabila terjadi perubahan data atau update di beberapa tempat. Bagaimana contoh redundansi yang bisa menimbulkan inkonsistensi? Misalnya Anda mempunyai KTP dengan kode KTP 202001, SIM dengan nomor SIM 200-2001, nomor rekening di Bank B4NK 202001, di dalam setiap kode atau nomor, pasti diikutsertakan seperti nama, tanggal lahir, alamat, agama, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika seandainya Anda pindah rumah? Tentu alamat rumah Anda akan berbeda dengan data yang sudah tersimpan.
Maka Anda harus merubah datanya dengan mendatangi kantor Disduk untuk merubah KTP, ke kepolisian untuk merubah SIM, ke bank, dan seterusnya. Pastinya ini akan sangat merepotkan. Bagaimana jika seandainya ada satu atau beberapa instansi, lembaga yang lupa Anda datangi untuk merubah data, dan di kemudian hari akan ada pendataan baru lagi dengan diri Anda? Tentunya Anda akan mempunyai data diri Anda ada dua, data dengan alamat lama dan data dengan alamat yang baru. Ini namanya redundansi dan terjadi inkonsistensi data, karena Andanya hanya seorang tetapi datanya ada dua, maka data menjadi ambigu atau bermakna lebih dari satu karena data mana yang harus dipakai sementara kedua data sudah valid masuk di dalam database. Dua, pengaksesan data. Data di dalam database harus siap diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan mempunyai hak untuk mengaksesnya. Oleh karena itu perlu dibuat suatu program pengelolaan atau suatu aplikasi untuk mengakses data yang dikenal sebagai Database Management System, DBMS. Tiga, data terisolasi untuk standarisasi. Jika data tersebar dalam beberapa tabel dalam bentuk format yang berbeda, maka akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi, baik untuk mengambil dan menyimpan data. Oleh karena itu, data dalam satu database harus dibuat satu format yang sama, sehingga mudah dibuat program aplikasinya. 4. Masalah keamanan atau security. Setiap pemakai sistem database tidak semua bagian mengakses semua data. Keamanan dapat diatur dan disesuaikan baik di tingkat database atau aplikasinya. Misalnya, data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan, sedangkan bagian gudang dan bagian lain tidak diperkenankan untuk membukanya. Lima, banyak pemakai, multiple users. Salah satu database dibangun karena nantinya data tersebut akan digunakan oleh banyak pengguna atau user, baik dalam waktu berbeda maupun bersamaan. Oleh karena itu diperlukan database yang handal dan dapat mendukung banyak pemakai atau multi-user.